Ada seseorang yang selalu terlihat sangat sibuk tiap hari, selalu ada aja yang dikerjain. Jadi kurang tidur, meeting terus-terusan setiap hari. Pokoknya apa aja pekerjaan yang ditawarkan kepada dia, dia selalu menerimanya dan bahkan hampir nggak pernah sama sekali menolaknya. Entah karena pengen punya banyak uang atau karena nggak berani menolak. Memang dia selalu sibuk dan selalu melakukan banyak hal. Yang dimana kalau kita lihat mobilitasnya tinggi banget lah dan ya kelihatan sangat cepat kesana kemari. Tapi pada faktanya sebenarnya dia nggak menyelesaikan apapun. Bahkan dia nggak kemanapun. Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creator, filmmaker wannabe dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Cerita tadi adalah cerita yang aku karang sendiri, alias fiktif. Ya, intinya sih itu cuma buat perumpamaan doang. Tapi aku cukup yakin kemungkinan besar beberapa dari kalian yang nonton video ini pasti ada yang relate dengan cerita tadi. Atau mungkin terjadi sama diri kalian sendiri. Yang terlihat selalu sibuk karena mengerjakan banyak hal setiap hari. Dapat tawaran buat ngedesain? Ambil. Dapat tawaran buat jadi tim dokumentasi? Ambil. Dapat tawaran buat jadi manajer? Ambil. Dapat tawaran buat jadi sales? Ambil. Ya semacam palu gada atau mungkin bahasa Indonesianya serabutan kali ya. Intinya apapun yang ditawarin dan diminta untuk melakukannya nggak pernah ditolak. Memang orang tersebut terlihat sangat sibuk dan mobilitasnya tuh tinggi banget dan sangat cepat. Nanti ngerjain A, besoknya ngerjain B, malamnya ngerjain C, besoknya D, dan seterusnya. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, sebenarnya dia nggak kemana-mana dan hanya berputar-putar tanpa arah tujuan yang jelas. Jadi kenapa hal tersebut bisa kejadian? Jawabannya cukup simpel karena mereka nggak berpikir dengan ketentuan velocity. Lalu apalagi itu velocity? Mungkin penjelasan paling gampangnya adalah dari ceritaku tadi kali ya. Kalau dari yang aku ceritakan tadi, kecepatan adalah hal yang utama. Hari ini ngerjain A, besok ngerjain B, malam ngerjain C. Pokoknya sangat cepat lah, intinya kayak gitu. Berbeda dengan velocity. Velocity lebih mengutamakan arah dibandingkan kecepatan. Mungkin agar aku menjelaskannya lebih enak dan mungkin kalau kalian masih belum ngerti dari apa yang aku ceritain tadi, aku coba bikin perumpamaan perbedaan antara speed dan velocity. Seandainya aku sekarang dari rumah pengen ke Malioboro. Jika aku mengutamakan kecepatan tanpa mengetahui arah yang benar, kemungkinan besar aku akan muter-muter aja ke sana kemari. Ya syukur kalau bisa sampai. Kalau ternyata ke arah sebaliknya, atau mungkin aku balik ke rumah lagi. Sedangkan ketika aku mengutamakan ketentuan velocity, aku sudah tahu bahwa tujuanku adalah Malioboro. Dan karena aku masih belum mengerti caranya ke sana, aku akan berhenti sejenak dan mencari cara bagaimana caranya untuk sampai ke sana. Entah itu buka peta, Google Maps, atau mungkin nanyain orang dan mencari tahu jalan mana aja yang bisa mengantarkanku secara langsung ke jalan Malioboro, sehingga aku nggak perlu muter-muter dulu agar bisa sampai ke jalan Malioboro dan aku bisa langsung directly sampai ke sana cepat atau lambat. Dengan bisa memahami perbedaan antara kecepatan dan juga velocity cukup merubah caraku dalam bekerja dengan cukup drastis dalam kurang lebih setahun belakangan ini. Lalu, gimana caranya biar kita bisa berpikir dengan ketentuan velocity? Karena yang terpenting dari velocity adalah arah atau direction. Tentu aja kamu harus menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin kamu capai. Dan bisa menyadari bahwa segalanya butuh proses yang nggak sebentar. Mulai dari hal tersebut, biasanya mulai akan terlihat lebih jelas apa yang seharusnya kamu prioritaskan dalam hidupmu, apa aja yang kamu butuhkan agar bisa mencapai ke titik tersebut, dan juga mungkin apa aja rintangan yang mungkin akan menjadi halanganmu. Aku tahu bahwa nggak semua orang bisa dengan semudah itu bisa menemukan apa yang diinginkannya atau mungkin apa cita-citanya yang akhirnya hanya membuat dia mengandalkan kecepatan tanpa tahu apa yang akan dituju ke depan. Ya intinya yang penting gerak aja dulu, nggak tahu nanti aku jadi apa. Bagi kalian yang nonton video ini, coba tulis di kolom komentar di bawah nasihat kalian kepada orang-orang yang mungkin masih belum menemukan apa passionnya sampai sekarang. Selanjutnya, salah satu cara agar kita bisa mencapai apa yang kita tuju dengan ketentuan velocity adalah mulai dengan mencoba untuk mengatakan tidak pada semua hal yang bisa memperlambatmu atau mungkin membuyarkan fokusmu dalam mencapai apa yang ingin kamu capai, atau mungkin pekerjaan utamamu, atau apapun itu. Nggak bisa dipungkiri, serapi-rapinya
plan yang udah kita susun, pasti ada aja yang selalu membuatnya menjadi berantakan. Entah mungkin karena tiba-tiba dimintain tolong teman atau seseorang, ataupun tiba-tiba dapat tawaran kerja dari seseorang, dari yang mungkin paling remeh sampai yang paling bikin pusing. Bukan karena sombong, nggak mau menolong, atau bukan juga karena menyanyiakan rezeki. Karena kita semua juga tahu bahwa banyak orang yang menganggur di luar sana dan membutuhkan pekerjaan. Tapi dengan mengatakan ya pada semua hal, sama saja dengan menuju mediocrity melalui jalur tercepat. Aku juga sempat membahas tentang hal ini pada salah satu videoku di channel ini. Kalian bisa menontonnya nanti dengan mengklik di link tautan di atas. Jujur, aku sempat pernah ada di fase ini juga. Nggak berani menolak sama apapun tanggung jawab yang diserahkan kepadaku. Bukan karena aku suka mengerjakannya, tapi karena aku takut dibilang sombong, mengecewakan, dan sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga seiring dengan buku-buku yang udah aku baca, aku mulai dapat pencerahan dan tersadar bahwa hal yang paling penting adalah diriku sendiri. Bukan ketakutanku. Karena ya siapa lagi yang akan peduli pada diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri, ya kan? Dan faktanya ketika aku mulai nolak-nolakin tanggung jawab yang nggak ingin aku lakukan, ketakutanku tersebut nggak ada yang terjadi kok. Mereka malah jadi jauh lebih respect karena aku orang yang punya prioritas yang harus diutamakan dan nggak punya cukup waktu untuk melakukan hal yang nggak aku suka ataupun kurang perlu bagiku. Meskipun sekarang masih ada segelintir momen ketika aku nggak bisa menolak, ya karena beberapa alasan. Tapi dibandingkan dulu, jauh lebih baik sekarang. Mengutip dari kata Warren Buffett, bahwa yang membedakan antara orang sukses dan orang yang sangat sukses adalah karena orang yang sangat sukses mengucapkan kata tidak pada hampir semua hal. Jadi, cobalah berhenti sejenak. Coba pikirkan apa tujuan yang sebenarnya ingin kamu capai. Dan sudah berapa banyak hal yang gak kamu sukai, kamu kerjain belakangan ini. Mungkin dengan ketentuan velocity, progresnya akan terasa lambat. Bahkan mungkin terasa stagnan. Tapi cobalah berhenti sejenak dan lihat ke belakang. Sudah berapa jauh kamu berada dari titik kamu berasal. Aku aja kadang suka kaget ketika aku membandingkan video yang aku buat belakangan ini dengan video YouTube yang pertama kali aku buat. Kalian bisa bandingkan sendiri. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Hai guys, kenalkan saya Radi dari. Kali ini saya akan memberitahukan sesuatu yang gak sengaja saya temuin. Apa saya tahu? Kembali ke cerita tadi, ketika aku dari rumah menuju Malioboro, aku pasti menemukan lampu merah, kadang juga macet, atau mungkin kadang bannya sampai bocor. Dan semua halangan tersebut gak mengurungkan niatku agar aku bisa sampai ke Malioboro. Karena halangan tersebutlah yang memberikanku banyak pelajaran, dan juga itu adalah bagian penting dari petualanganku. Dan ya, sampai sini aja video aku kali ini. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Sedikit info, sekarang aku juga berada di Karya Karsa. Jadi kalian bisa support aku dan channel ini secara langsung jika kalian ingin. Karena kedepannya aku akan merilis banyak konten eksklusif di sana. Entah itu dari behind the scene, Q&A, vlog rahasia, dan masih banyak lagi yang tentunya hanya bisa kalian tonton di sana. Untuk linknya sudah aku tulis di deskripsi di bawah. Bagi kalian yang masih belum ingin atau belum bisa untuk mensupport aku dan channel ini secara langsung di Karya Karsa, jangan khawatir. Aku akan terus bikin video seperti biasanya kok di channel ini. Nggak ada yang berubah. Karena dengan kalian nontonin video-videoku di channel ini aja, udah merupakan support yang sangat berarti bagiku. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, and bye.